Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna mawadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafa amin amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Facebook, bertemu kembali di hari Jumat pagi yang berkah ini, Sayyidul Ayyam. Hari ini adalah harinya, tuannya hari, yang di dalamnya ibadahnya dilipat gandakan pahalanya, yang sholawat di dalamnya dilipat gandakan pahalanya, dan seluruh aktivitas ibadah kita akan bernilai banyak di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita awali dengan kajian seperti biasa kitab Fathul Qorib, dan kita akan membahas tentang perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Di halaman 20 bagi kita yang memiliki kitab bisa dibuka. Baik, untuk sebelumnya seperti biasa kita akan baca surah Al-Fatihah satu ulang agar ilmu kita muwasalah kepada al-musannif hadzal kitab, dan juga nantinya bakal menjadi bekal kita mengarungi kehidupan ini, dan kemudian ibadah kita menjadi benar. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang paling dahsyat di antara ibadah yang lain. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Bahwa pertama kali nanti yang dihisab di hari kiamat adalah sholat. Wa in sholahat sholahal amalu kullu. Kalau sholatnya benar maka seluruh amalnya dianggap benar. Wa in fasadat fasadal amalu kullu. Kalau sholatnya rusak maka seluruh amalnya dianggap rusak. Dan juga Rasul bersabda bahwa as-sholatu miftahul jannah. Miftahul jannah as-sholawatul khamsu. Bahwa kunci surga adalah sholat 5 waktu. Dan kalau kita punya kunci kok gompel sedikit, maka kunci itu tidak akan bisa membuka surga. Begitu juga kalau dia kotor atau mungkin terkena sesuatu nempel di kunci itu, maka juga tidak akan bisa membuka pintu surga. Makanya hari ini kita akan memperbaiki sedikit demi sedikit dari sholat kita. Dan ini memang ada perbedaan di dalam sholatnya laki-laki dan perempuan. Kita lihat fasal fi umurin, dari perkara-perkara tukhalifu fiha almar'atu ar-rajula fis sholati, yaitu bahwa perempuan itu menyelisihi laki-laki di dalam sholat. Artinya perempuan itu berbeda dengan laki-laki di dalam sholat. Kita lihat wa dzakara al-musannifu dzalika yaqubi biqaulihi, dan al-musannif hadzal kitab, bahwa pengarang atau penulis kitab ini mengatakan di dalamnya biqaulihi, atau memperingatkan atau berfatwa di dalam kaulnya, wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a, bahwa perempuan itu berbeda terhadap laki-laki fi khamsati asya, dalam 5 hal. Artinya ha itu kembali kepada as-shalah. Jadi al-mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Farrajulu yujafi. Laki-laki itu kalau berdiri juga merenggang. Ayyarfa mirfaqaihi an janbaihi, atau dia itu mengangkat mirfak. Mirfak itu ini, mirfakun an janbaihi, atas lambungnya. Jadi kalau sujud di sini dilihat maksudnya dalam sujud dan ruku ini yang membedakan. Kalau berdiri sama, kalau rukuknya beda dengan sujudnya.
Bedanya di mana? Kalau laki-laki merenggang itu begini, laki-laki itu rukuknya merenggang, kakinya merenggang, ininya merenggang. Tetapi kalau perempuan nanti ada di sana, nanti di sini insya Allah ada. Kalau laki-laki sementara begini dulu, kakinya merenggang, tangannya juga merenggang. Nah nanti perempuan kalau kakinya agak merapat dan ininya juga menempelkan sebisa mungkin, perutnya ditempelkan. Nah seperti itu. Ditempelkan kepada mana? Kepada perut. Ini kita akan bahas dulu tentang laki-lakinya. Wa yakillu ay yarfa'u batnahu an fakhidaihi firruku. Dan di sini disebutkan mengangkat baten. Baten itu apa ya? Perutnya an fakhidaihi, diangkat perutnya atas kedua pahanya firruku was sujud, dalam ruku dan sujud. Makanya nanti kalau sujud laki-laki itu, tapi jangan berlebihan ya, maaf ini seperti ini, misal sujudnya seperti ini. Ada kan yang seperti ini sujudnya, maaf ini saya deket nih. Nah, seperti ini sujudnya. Ini berlebihan. Ini memang seperti ini untuk memisahkan antara siku dengan perut. Nah, seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini kenapa berlebihan? Karena ini akan mengambil kaplingnya orang. Dari sini itu ke sana kaplingnya orang. Maka ya maksudnya bukan begitu, tapi seperti ini. Kalau perempuan ini merapatkannya, kemudian ini ditahan begini perutnya. Kalau bisa siku-siku ini ketemu dengan paha dan perut perempuan itu. Kalau perempuan nanti ada, insyaallah di sini kita lanjutkan. Jadi laki-laki walaupun dia merenggangkan atau dia itu mengangkat batnahu an faqidahi fi ruku' wa sujud, itu juga tidak berlebihan sampai tangannya seperti ini. Mirfaqaihi an janbaihi tadi, sikunya terhadap lambungnya, enggak juga seperti ini. Terlalu kalau seperti ini sudah memakan kaplingnya orang. Tetapi tetap biasa, cuman ini tidak menempel di paha, tidak menempel di perut. Kalau perempuan nanti sikunya ini menempel di paha dan menempel di perut. Itu bedanya. Nanti ada untuk perempuannya. Kemudian selanjutnya wayajharu fi maudhi'il jahri, dan juga laki-laki itu mengeraskan suaranya di tempat mengeraskan suara. Di sholat-sholat yang mengeraskan suara, itu laki-laki mengeraskan suara. Jadi seperti sholat subuh, maghrib dan isya. Wa taqaddama bayanuhu fi maudhihi, dan nanti insyaallah akan ada keterangan tentang hal itu. Wa idza nabahu ay asabahu syai'un fi sholati sabbaha. Laki-laki kalau ada ketinggalan atau imamnya misal nih ada yang salah atau ketinggalan rukun, maka untuk memperingatinya itu pakai tasbih ya biqaulihi au ya fayaqul subhanallah. Misal nih imam ketinggalan rukunnya apa? Rukunnya misal nih tahiyat akhir, harusnya tahiyat akhir, kok kemudian dia berdiri lagi, kan salah tuh. Maka diperingatkan subhanallah 3 kali. Kok kemudian dia masih berdiri, bagaimana? Berarti dia kan meyakini nih bahwa rakaat yang sudahnya harusnya 4 itu masih dibayangkan 3. Nah, hal demikian maka makmum tidak usah ikut berdiri, biarkan imamnya ikut berdiri, karena dia memang dia meyakini berdiri yang terakhir itu dia anggap baru yang keempat, padahal menurut makmum yang kelima sudah. Maka makmum nggak usah berdiri, tapi salamnya menunggu imam. Di sini ada nih. Sama halnya juga begitu, imamnya dapat
dapat 3, tapi dia sudah tahiyat akhir. Subhanallah, subhanallah 3 kali, itu masih juga dia duduk, maka jenengan juga nggak usah berdiri, tetapi apa? Tetap duduk. Nah nanti begitu imam salam, jenengan menyelesaikan 1 rakaatnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa saat imam ketinggalan, dan ketinggalan itu rukun, maka memperingatkannya dengan cara membaca tasbih subhanallah. Because di zakari faqat aw ma'al i'lam aw atlaqa wa lima tabtulu sholatuhu wa ilam faqat yut batolat. Because di zikri faqat, dan membaca subhanallah itu dengan maksud berzikir. Berzikir faqat, pokoknya zikir saja, pokoknya subhanallah. Au ma'al i'lam au atlaqo, atau niatnya dia itu dengan i'lam. I'lam itu memberitahukan bahwa maksudnya dalam hati tadi subhanallah itu, imam, kamu itu kurang, kamu itu salah. Au atlaqo walam tabtul sholatu, kalau seperti ini tidak batal sholatnya. Wa awil i'lamu faqat batola, tapi kalau niatnya hanya untuk memperingatkan saja, itu tidak boleh dan batal. Jadi kalimat subhanallah itu diniatkan untuk berzikir. Jadi zikir tambahan subhanallah gitu. Nah itu berarti, atau dengan tujuan memperingatkan. Jadi zikir dan memperingatkan. Itu. Jadi zikir dan memperingatkan. Tetapi kalau hanya memperingatkan saja, maka tidak boleh. Jadi harus zikir dan mengingatkan. Secara mutlak ini sah. Atau zikir saja, tidak usah niat untuk mengingatkan. Karena nanti akan teringat sendiri dia. Nggak harus kemudian dia kita iklankan, niatkan, karena niat itu sendiri kan di dalam hati si makmum itu. Jadi ini urusannya urusan makmum, urusan makmum, bukan urusannya imam. Karena imam itu nggak ngerti niatnya makmum subhanallah itu apa. Dan yang paling penting adalah kalau kita bicara tentang kondisinya makmum, maka kita bicara makmum. Makmum subhanallah itu jangan diniatkan hanya untuk memperingatkan, tapi diniatkan untuk berzikir. Bahwa saya berzikir aja gitu niatnya dalam hati. Itu yang tahu ya makmum yang mengingatkan itu. Kalau seandainya bacaan suratnya salah bagaimana? Kalau bacaan suratnya salah, itu si makmum boleh melanjutkan yang salah tadi. Misal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin. Jangan kemudian kita diam aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah nanti imamnya kan inget tuh dengar suara makmum tadi, kemudian imam melanjutkan seperti itu. Kalau seandainya dalam surat-surat tertentu, Bapak Sarwani Sukri sedang menonton, terima kasih. Dinda sedang menonton, terima kasih. Jadi kalau seandainya pada saat-saat tertentu mereka membaca suratnya itu lupa, si imam ini lupa, misal nih, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Harusnya wa minal laili, harusnya wa minal laili fathah, itu lupa wa minal itu. Kalau ada makmum yang mengetahui ayat itu, maka dia boleh berucap wa minal laili fatahajjat bihi, ya boleh melanjutkan begitu. Nah nanti imam yang mendengarkan, dia akan melanjutkan ayat yang dilupa tadi. Seandainya kok makmum ini nggak ada yang ingat, nggak ada yang kenal dengan ayat itu, nggak ada yang hafal dengan ayat yang dibaca oleh imam, maka makmum nggak usah macak-macak. Kalau orang sini bilang, apa macak-macak? Pura-pura bisa, nggak boleh.
Jangan sampai kemudian si makmumnya nanti melanjutkan surat dengan ayat yang salah. Itu justru nanti malah berbahaya, bisa membatalkan sholat. Maka kembali kepada tadi, saat kita melihat imam ada kesalahan, cara menegurnya dengan cara berzikir dan niatkan dalam hati berzikir subhanallah, atau boleh berzikir dengan niat juga memberitahu, tapi zikirnya harus diniatkan. Saya niat zikir dan memberitahu imam bahwa dia salah, kurang rakaat 1 misal, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan tetapi kalau dia hanya diniatkan memperingati saja atau memberitahu saja, al-ilam fakot batalat, maka sholat dia makmum tadi batal sholatnya. Sholat yang lain nggak batal, sholat dia yang batal. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Dan perbedaan yang lain adalah tentang aurat. Aurat itu bagi laki-laki hanya antara pusat dan lutut. Tetapi pertanyaannya kemudian, apa iya kita hanya menutup sampai di situ? Tentu kita tetap pakai pakaian seperti ini. Nggak mungkin kita pakai pakaian kaos seperti ini saja, walaupun secara fikih sah. Jadi gini loh kaum muslimin, di dalam sholat ini ada akhlak, ada adab, gitu nah. Akhlak sholat itu berarti sesuai dengan kriteria fikih. Kenapa? Karena ibadah itu baru disebut sah kalau sesuai dan memenuhi syarat dan rukun. Syaratnya sudah kita penuhi. Kita berbadan suci, bersih, tempatnya bersih, udah wudhu, apalagi badannya bersih, itu syarat itu. Terus menghadap kiblat, itu rukun ya. Syarat itu yang di luar pekerjaan tadi sudah terpenuhi, rukunnya terpenuhi, menghadap kiblat, takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah dan lain sebagainya, itu rukun. Ibadah itu disebut benar kalau memenuhi syarat dan rukun. Nah, akhlaknya sholat itu ini, memenuhi syarat dan rukun. Syaratnya apa? Salah satunya menutup aurat. Dan auratnya laki-laki itu antara pusat dan lutut. Apa iya kemudian kita hanya menutupi lutut sampai pusat ini? Kan tidak, kita pakai sarung ke bawah lebih dari sekedar sampai ke lutut, itu kan. Kita pakai baju juga nggak mungkin hanya sampai pusat saja, tetap kita membawa kebiasaan dari apa yang kita pakai. Bajunya lengan panjang, sarungnya sampai ke bawah, kalau perlu pakai imamah, atau lagi pakai sorban. Dan ingat, sorban yang kita pakai itu tidak boleh menempel di lantai, yang menempel kemudian kita sujudi dari sorban itu tidak boleh. Makanya apa yang menempel di dalam diri kita ini itu tidak boleh disujudi. Ketika disujudi, maka nanti muka kita akan tertutupi, baju yang kita pakai itu menutupi muka ini. Kalau muka tertutupi, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena muka tidak boleh ditutupi. Jadi gini, dalam sholat itu ada bagian yang boleh ditutupi dan bagian yang boleh terbuka dan boleh tertutup, dan ada bagian yang harus terbuka. Mana yang harus terbuka? Yang harus terbuka itu adalah apa? Muka itu harus terbuka, laki-laki ataupun perempuan. Kalau perempuan yang boleh terbuka, yang harus terbuka muka, yang boleh terbuka dan boleh tertutup telapak tangan, itu wanita. Tetapi di luar sholat, wanita itu nanti harus menutup seluruh aurat. Nanti ada insya Allah keterangannya. Nah, bagi laki-laki tadi semua boleh terbuka, yang badan seperti ini boleh terbuka, boleh tertutup sampai di sini.
sampai di lutut. Tertutup juga boleh. Telapak tangan bagi laki-laki juga boleh tertutup. Misal dingin banget, kita pakai kaos tangan, boleh itu dalam fikihnya. Nah itu namanya akhlak sholat. Nah ada adab sholat. Apa ya kita ninggalin adab sholat? Kita menghadap Pak Presiden pakai baju yang bagus, ngadap Allah sekehendaknya aja pakai kaos oblong, misal pakai sesuatu yang nggak layak, misal harus betul-betul fresh dan baik, itu baru adab namanya. Abah Tauhid Fathur Rahman sedang menonton, hadir, terima kasih. Nih, jadi auratnya laki-laki itu antara pusat dan lutut. Amma huma falaisa minal aurati wala ma fawqahuma. Jadi yang ke bawahnya lutut itu bukan aurat lagi, yang ke atasnya pusat itu bukan aurat bagi laki-laki. Wal mar'atu tukhalifur rajula fil khamsatil madhkura. Dan ingat bahwa perempuan itu berbeda dengan laki-laki di dalam 5 perkara yang sudah disebutkan tadi. Sekarang fa innaha, sedangkan wanita itu tadi kan laki-laki itu, bahwa perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Laki-laki seperti itu tadi. Bagaimana? Merenggangkan saat sujud dan ruku. Merenggangkan apa? Merenggangkan siku dengan lambung. Kemudian mengangkat perutnya dalam ruku dan sujud. Mengeraskan suaranya di tempat yang keras. Kemudian kalau imamnya salah menegurnya dengan subhanallah. Kemudian auratnya laki-laki itu antara pusat dan lutut. Ada 5 perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang ini yang laki-laki. Sekarang yang perempuan, tadhummu ba'daha ila ba'din. Yang penting adalah perempuan selalu menempelkan bagian yang lain dengan bagian yang lain. Di sini disebutkan fatul siku batnaha bifakhidaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Bahwa kalau perempuan itu menempelkan, tulsik itu menempelkan perutnya dengan pahanya. Saat mana? Saat ruku dan sujud. Nah, kalau perempuan itu diusahakan menempelkan pahanya dengan jadi begini, tetap megangnya megang lutut, tapi perempuan itu lebih menempelkan perutnya dengan pahanya begini. Jadi nggak diluruskan ininya. Berarti boleh begini. Nah, seperti ini. Sujud rukuknya itu. Sujudnya juga begitu. Sebisa mungkin tangannya ini dirapatkan, kemudian sikunya ketemu dengan paha dan perutnya ketemu dengan paha. Itu wanita. Di sini diperlihatkan di sini. Tulsiku batnaha bifaqidaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Wa tukhfidu sautaha, melirihkan bacaannya, saut, bacaan atau suaranya. In sholat bihadratir rajulil ajanib. Kalau seandainya mereka sholat yang suaranya nanti terdengar oleh laki-laki. Ada mungkin di samping itu ada laki-laki yang mendengar. Misal di sini komunitas perempuan semua, gitu kan? Komunitas perempuan semua, ada imamnya kan? Waktu itu sholat maghrib, gitu misal nih. Maka kalau seandainya nanti suara itu terdengar oleh laki-laki, maka sholat bacaannya itu dilirihkan saja. Di tuhfidu itu melirihkan. Dilirihkan sekira jamaah aja yang dengar, nggak sampai keluar, nggak sampai pakai speaker, nggak perlu lah perempuan. Nah, tetapi kalau jamaahnya semua perempuan, kemudian dianya imamnya perempuan, jamaahnya perempuan, dan nggak ada laki-laki yang
dimungkinkan bisa mendengar suara imamnya dari perempuan tadi, maka boleh agak keras. Tapi nggak keras banget pakai speaker, nggak. Boleh agak keras, tidak dilirikkan. Ustadz maksudi bil khair. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Mohon komentarnya. Di seperti itu. Fa'in sholat munfaridatan anhum jaharot. Seandainya sholatnya itu munfarid dan tidak ada laki-laki, maka jaharot, maka boleh dikeraskan, bukan dilirihkan. Fa idza nabaha syai'un fi sholati sofakot yad bidarbi batnil yamin ala dhahris shimal. Kalau ada imam yang salah atau kurang rukun untuk memperingatkan, tidak boleh pakai subhanallah. Kalau laki-laki tadi kan pakai subhanallah. Kalau perempuan mengingatkannya dengan cara apa? Menepukkan apa? Dohrul kaf. Ini dohrul kaf namanya. Ini disebut adalah epek-epek yang luar, yang kelihatan. Dohrul kaf al-yusra mana? Bidarbi batnil yamin. Ini yang kanan ya, jangan yang kiri. Kalau jenengan ngelihatnya itu yang kiri, ini yang kanan. Ingat, ini kanan, ini kanan. Jadi memukulkan batnul yamin, memukulkan telapak tangan yang dalam, terus darbil yamin ala dhahri simal, dengan epek-epek yang belakang dari yang kiri. Nah, seperti ini. Jangan keras juga, jangan kan. Nah, seperti ini. Kok belum paham? Sekali lagi, belum paham? Sekali lagi. Itu cara memperingatkan imam yang kurang rukun, imam yang kurang benar. Pokoknya diperingatkan lah, atau rukunnya tidak benar, kurang. Misal tadi itu saya ceritakan, kalau seandainya dia berdiri lagi padahal sudah 4 rakaat, maka cukup dengan cara diperingatkan begini. Ingat, epek-epek yang kanan, ini kanan ini, yang epek-epek yang di dalam dipukulkan ke epek-epek yang luar di yang kiri. Seperti ini. Terus falau darabat batnan bi batnin faqasadal la'ab walau qalilan ma'a ilmi tahrimi batalat sholatuha. Kalau seandainya perempuan yang memperingatkan imamnya tadi itu memukulkan batnan bi batnin, seperti ini, batnan because dilakbi, karena dia hanya ingin bermain, itu kan, walau qalilan, walaupun sedikit. Misal sedikit, tidak begitu kerasa, walau qalilan ma'a ilmi tahrim, dan dia mengerti bahwa itu adalah haram hukumnya, batalat sholatuha, maka sholat yang orang perempuan tadi batal. Hati-hati ya kaum muslimin ya. Kayaknya sepele nih. Kok ada orang yang memperingatkan imamnya pakai begini? Walaupun qalil, yang mungkin hanya terdengar dari kanan kiri saja, nggak sampai terdengar oleh imam. Kalau niatnya ini main-main, kalau memang dia belum ngerti, nggak apa-apa. Kalau belum ngerti ilmunya, dia mungkin hanya pernah mendengar, pokoknya tepui saja kalau imamnya salah. Nah, dia belum tahu ilmunya ini, dan dia bukan niat untuk bermain-main, maka nggak batal sholatnya. Tapi kalau dia sudah tahu hukumnya itu tidak boleh, kemudian dia niatkan untuk main-main walaupun sedikit, batal sholat dia. Bahaya ini kaum muslimin. Jadi nggak boleh, tetap seperti ini. Nah, jangan keras juga gitu. Nah, gitu. Insya Allah kedengaran nanti, dan itu sebagai diniatkan adalah memperingatkan imam yang kurang rukun atau kelebihan rukun. Bagaimana kalau imam meninggalkan sunnah abad?
Kita tahu dalam fikih kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fikihnya adalah ada 2 sunnah abad, apa? Tahiyat awal dan apa? Kunut. Nah, bagaimana kalau kemudian ketinggal kunut? Apakah perlu di subhanallah kalau laki-laki, ditepuk kalau perempuan? Nah, boleh yang itu ditepuk, boleh juga di subhanallah. Tetapi kalau dia masih terus, kita ikut imam. Misal nih, sholat duhur dapat 2 rakaat, tahu-tahu imamnya ini berdiri lagi. Harusnya kan tahiyat awal tuh, harusnya tahiyat awal. Sebelum sempurna berdirinya imam, itu imam boleh balik lagi. Saya ulangi, sebelum sempurna berdirinya imam, maka begitu diperingatkan subhanallah, imam boleh balik lagi tahiyat awal. Tetapi kalau berdirinya sudah sempurna, maka tidak boleh kembali lagi untuk tahiyat awal. Sama juga begitu perempuan. Itu loh. Jadi bagaimana? Ya akhirnya makmum ikut saja berdiri. Kenapa? Karena tahiyat awal bukan rukun. Tahiyat awal itu sunnah abad. Apa sih sunnah abad? Sunnah abad itu bila ketinggalan atau lupa ditambal dengan sujud syahwi. Ketinggalan tahiyat awal, ketinggalan kunut atau lupa, maka ditambal dengan sujud sahwi sebelum salam. Jadi makmumnya bagaimana? Berdiri apa duduk? Berdiri. Kenapa? Karena meninggalkan sunnah, nggak apa-apa. Tetapi begitu nanti imamnya itu sudah sempurna berdirinya, dan berdiri itu kan rukun, maka nggak boleh rukun ini ditinggalkan mengejar sunnah. Seperti itu. Tetapi kalau berdirinya belum sempurna, misal Allah masih begini kondisinya imam, belum sampai sempurna berdiri, maka begitu ada makmum yang subhanallah, maka boleh dia kembali duduk tahiyat awal. Ingat tuh jadi imam, ya jangan salah kalau sampai nanti nggak tahu ilmunya ini, begitu lupa, bingung. Dan kadang ini terjadi, sering terjadi yang seperti ini. Akhirnya makmumnya bingung. Loh ini kok 5 rakaat misal. Loh ini kok 4 rakaat, belum 4 rakaat, masih 3 rakaat kok tahiyat akhir. Apa yang dilakukan oleh makmum? Tetap ikut duduk, tapi begitu nanti salam diselesaikan yang 1 rakaat yang kurang. Begitu. Tetapi kalau memang itu bukan rukun, dia nilainya sunnah, maka tetap kita ikut imam. Sudah berdiri sempurna, ini tidak boleh imam duduk lagi, karena dia meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun tidak boleh hanya karena mengejar sunnah. Dan tahiyat awal itu adalah sunnah, tetapi sunnah yang dikuatkan. Sunnah abad namanya bu'dun. Sunnah bu'dun. Sunnah bu'dun itu kalau ketinggalan atau lupa ditambal dengan sujud sahwi. Ustadz Syarif Al-Mansuri, Masya Allah, beliau ini kepala kemenak di Kakan Kemenak di Oku Selatan. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Tolong dikritik atau apalah bentuknya, apa dikasih support. Silakan ditulis atau mungkin pertanyaan boleh Ustadz, silakan. Jadi kita berbicara tentang perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Itu ada 5 tadi sudah. Nah ini sudah sampai ke berapa tadi, bahwa kalau ada kesalahan di sana dianggap salah oleh makmum, maka cara memperingatkannya kalau perempuan pakai tepuk. Tepuknya bagaimana? Ini kanan nih, ini kanan, yang sebelah dalam kanan ditepukkan dengan sebelah luar yang kiri, seperti ini. Wal khunsa wa kal mar'ati, dan khunsa ini apa ya? Khunsa ini orang yang punya kelamin ganda.
Kalau di antara jenengan yang melihat siaran ini kok khunsa itu yang berkelamin ganda tadi, maka dia seperti perempuan. Wa jami'u badanil mar'atil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Dan mengenai aurat itu seluruh badan wanita itu auratun illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajah dan kedua telapak. Ini yang boleh kalau wajah ini boleh terbuka, wajah ini harus terbuka, nggak boleh tertutup. Sementara kalau telapak tangan ini masih boleh tertutup, boleh terbuka. Nah, beda loh itu ya. Kalau laki-laki wajah ini harus terbuka, tidak boleh tertutup. Kalau tangan itu semua laki-laki boleh terbuka, boleh tertutup sampai sini. Kalau perempuan wajah ini harus terbuka, tidak boleh tertutup. Sementara telapak tangan ini boleh terbuka, boleh tertutup. Tapi sebaiknya justru terbuka di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz selalu sehat dan selalu dalam Allah yang maha. Amin, amin ya Allah. Bapak Sarwani Sukri, terima kasih doanya. Masya Allah, itu yang tidak bisa diukur dengan harta yang namanya kesehatan. Dan kesehatan itu baru disadari oleh orang-orang yang sakit. As-sihhatu tajun ala ru'usil ashiha, bahwa kesehatan itu adalah mahkota yang dimiliki oleh orang yang sehat. Ala ru'usil ashiha wala ya'rifuha illal marudha, tetapi tidak diketahui bahwa dia itu punya mahkota kecuali bagi orang yang sakit. Baru tahu pentingnya gigi bagi orang yang sakit gigi. Baru ngerasa enak makan kacang goreng bagi orang yang sakit gigi. Pada waktu dia nggak sakit gigi, makan kacang goreng itu nggak begitu nikmat, kayaknya biasa-biasa aja. Begitu sakit gigi, ada orang lihat, ada orang makan marning, masya Allah kayak enak banget marning itu. Pentingnya gigi yang sehat itu diketahui oleh orang yang sakit gigi. Orang yang berjalan itu nikmat, tetapi justru orang yang nggak bisa berjalan itu ngelihat orang berjalan nikmat. Pentingnya kaki itu bagi orang yang nggak punya kaki. Bagus Ustaz untuk saling mengingatkan dan mencerahkan bagi sesamanya. Amin. Masya Allah, terima kasih beliau. Baik. Jadi auratnya Pak wanita seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wahadi auratuha fi sholat, ini auratnya di dalam sholat. Amma kharijas sholati fa auratuha jami'ul badani. Tetapi dalam mazhab ini, dalam kitab ini, perempuan itu di luar sholat seluruh badannya harus tertutup. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, mazhab Syafi'i itu menfatwakan kepada seluruh umat pengikutnya, murid-muridnya untuk menutupi seluruh auratnya, termasuk mukanya di luar sholat. Di dalam sholat, muka justru harus terbuka. Kenapa? Misal perempuan ini pada waktu sujud, kok mukenanya itu terhampar di lantai, kemudian mukanya menyentuh mukena, sholatnya batal. Kenapa? Karena mukena bagian yang menutupi. Saat kemudian sujudnya tertutupi oleh mukena itu yang melebar ke depan, maka sholatnya batal. Nah, di luar sholat muka pun harus ditutupi sebenarnya kalau madhabnya madhab Syafi'i. Nah, kalau madhab Maliki itu muka boleh terbuka. Sekarang pertanyaannya, jenengan di Indonesia mayoritas itu mukanya ditutupi enggak?
Enggak kan? Berarti madhab kita bukan madhab Syafi'i. Saat itu, yang itu boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Jadi kita nyebrang madhab tuh. Madhab siapa? Madhab Maliki atau Hanafi, insya Allah itu membolehkan membuka muka sampai di sini. Boleh, di luar sholat pun boleh. Itu. Kalau di dalam sholat malah justru terbuka, nggak boleh tertutup di dalam sholat, nggak boleh pakai cadar di dalam sholat, itu nggak boleh pakai, harus terbuka, mukanya terbuka wanita itu. Kalau di dalam sholat, di luar sholat, madhab Syafi'i harus tertutup semua. Maksudnya kayak mana? Ya betul-betul pakai cadar, tinggal apa namanya? Tinggal mukanya saja. Nanti masih ada rikop. Rikop itu yang menutupi mata tadi. Mata pun nggak boleh dilihat loh. Bayangkan tuh, matanya kemudian ditutupi lagi dengan kain yang apa, bisa tembus pandang, kain yang untuk saringan tahu lah gitu. Nah, jadi nanti wanita itu melihat di luar sana itu masih ada batasannya, masih ada, kalau apa namanya ya, saya lupa itu namanya, yang kain tipis yang menutupi muka seperti itu. Jadi seluruhnya tertutupi itu wanita. Telapak tangannya itu nggak boleh terbuka, tertutup semua. Ini madhab Syafi'i. Tetapi saat melamar perempuan itu boleh laki-laki melihat wajahnya perempuan dan telapak tangannya. Kenapa? Wajah ini menggambarkan sifatnya dan apa namanya, sifat apa ya, batiniahnya, sementara telapak tangan ini menggambarkan badannya. Jadi nanti kalau jempolnya ini wanita ini besar, biasanya semuanya besar gitu. Aha, Mas Harto, assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau yang saya punya kelamin ganda, kalau menikah hukumnya gimana Pak Ustadz? Apa harus merubah salah satu kelaminnya ya Pak Ustadz? Jadi gini Mas Harto, kalau dia sudah diketahui kecenderungannya yang mana, ini bagi yang hukum tadi itu, bagi yang belum ada kecenderungan ke perempuan apa ke laki-laki, atau yang fungsi yang mana di antara dua kelamin itu, yang lebih fungsi yang mana? Kan nanti tahu tuh, misal kok yang bawah, yang perempuan yang lebih berfungsi, maka boleh yang di atas dipotong, maka dia jadi perempuan. Atau yang berfungsi itu yang atas, yang laki-laki misal, berarti yang bawah boleh ditutupi. Nah nanti disalurkan kencingnya melalui, yang lebih sulit lagi begini nanti, kencingnya pakai yang perempuan, tapi kecenderungannya laki-laki. Ini bisa nggak terjadi? Bisa terjadi, tapi tidak sering seperti itu. Biasanya kalau waktu kencingnya pakai yang bawah, yang perempuan, maka nanti biasanya yang ini nggak berfungsi, yang ini kencing ininya nggak berfungsi. Nah kalau kencingnya nanti pakai yang laki-laki ini, misal nih, itu biasanya yang bawah nggak berfungsi gitu. Tetapi yang lebih sulit nanti kalau seandainya kencingnya pakai yang ini, yang laki-laki, tapi kecenderungannya perempuan, ini yang sulit nanti. Jadi apa kemudian? Nah makanya kalau kondisi itu belum jelas, sholatnya dia, auratnya dia seperti laki-laki tadi ya. Wal khunsa kal mar'ati. Oh enggak, ini masalah apa namanya, masalah mengingatkan imam yang salah tadi. Maka khunsa ini mengikuti caranya perempuan dengan cara apa? Menepuk tangan tadi. Insyaallah begitu. Jadi bagaimana kalau nikah? Ditentukan dulu dia kecenderungannya yang mana. Kalau cenderungnya yang laki-laki, dia jadi sebagai laki-laki, walaupun tidak usah operasi itunya gitu, tetap dia sebagai laki-laki. Kalau kecenderungannya dia perempuan, ya berarti dia nikahnya sama. Dan nanti kan ada alat tuh yang untuk mengukur. Kalau dia kecenderungannya perempuan kan, kira-kira punya rahim enggak, siklus haidnya ada enggak, itu nanti dikaji lagi itu Mas. Jadi dikaji dulu kecenderungan dan kenyataannya. Kan kadang ada nih kan laki-laki kecenderungannya perempuan, kan ada tuh. Padahal dia bukan khunsa, bukan orang yang berkelamin ganda gitu.
Nah, kemudian bagaimana orang yang kecenderungannya dia homo atau lesbi? Hati-hati kaum muslimin, lesbi dan homo itu bisa diciptakan. Sekarang ini ada gelombang menginginkan orang nggak nikah antara laki-laki dan perempuan. Entah gelombang ini dari negara mana, itu sengaja diciptakan kaum muslimin. Kecenderungan suka dengan laki-laki, laki-laki suka dengan laki-laki itu diciptakan. Jenengan yang awalnya bimen, laki-laki, kemudian nanti itu dikumpulkan dengan laki-laki yang lebih muda, yang lebih parasnya lebih kayak cantik. Nanti lama-lama akan homo kita. Misal nih, dia usianya udah 24 tahun, belum menikah, disengaja oleh seseorang atau oleh kelompok, disengaja dicampurkan dengan laki-laki yang gemulai, yang bentuknya kayak perempuan, tapi dia laki-laki. Nanti lama-lama ada ketertarikan di sini. Jadi sebenarnya homo itu bisa diciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya dari komunitas yang menginginkan itu. Nanti sampai akhirnya mereka akan menggolkan dengan cara apa? Merubah undang-undang bahwa nanti boleh antara laki-laki dan laki-laki menikah. Kalau sudah seperti ini mendekati kiamat. Kalau udah ada 4 jutaan manusia di Indonesia ini yang melakukan itu. Homo dan lesbi. Lesbi juga begitu. Lesbi nanti, memang dia nggak punya niat lesbi, tapi begitu dikondisikan oleh seseorang, dikondisikan oleh kelompok, karena kelompok ini punya keinginan, saya nggak tahu juga, saya nggak mau bicara di sini. Itu dikondisikan perempuan yang gemulai dicampurkan dengan perempuan yang agak keras, yang kalau bahasanya tomboy, itu lama-lama nanti akan ada ketertarikan dan nanti akhirnya mereka melampiaskan seksnya itu, melampiaskan hak biologisnya dengan cara perempuan dengan perempuan. Kenapa? Karena biologis ini harus tersalurkan, sementara yang dilihat hanya perempuan, sementara yang dilihat hanya laki-laki. Bagi laki-laki itu nanti akan timbul. Dan kalau sudah seperti ini, tinggal mengegulkan undang-undang bolehnya nikah satu jenis. Kalau udah seperti ini, tamat sudah. Itu bencana bagi dunia. Dede Patri, assalamualaikum Pak Ustadz. Nyimak Pak Ustadz, Masya Allah. Bapak, bagaimana kabar Ibu? Pengajiannya jalan terus apa enggak? Ini kalau di daerah-daerah lain Pak sudah berjalan. Bahkan saya sering lewat situ ke arah Mendah, ke arah Talang Padang, ke arah Condong. Bahkan beberapa hari yang lalu itu saya lewat juga ke arah Seroja. Nah, bagaimana Bapak? Tolong komentarnya dikomentari. Pengajian ibu-ibunya masih off atau sudah on? Saya pengen tahu aja, kok kayaknya nggak di Facebook juga nggak ada ibu-ibu yang menguploadnya gitu. Apa memang berhenti sementara ini atau bagaimana? Tolong informasikan Pak di kolom komentar. Saya tunggu. Alhamdulillah beguyur sudah on. Wah, alhamdulillah kalau udah on, alhamdulillah. Meizer Mupazzaz, izin Ustadz mau nanya. Ada yang bilang kalau laki-laki itu wajib sholat berjamaah di masjid, apakah benar Ustadz? Mohon pencerahannya. Gini, ada hadisnya begini. Las sholata lijaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat bagi orang laki-laki yang tetangga masjid kecuali di masjid. Ini sebenarnya bukan kemudian hukumnya wajib. Tetap sah enggak dia sholat di rumah? Sah. Tetapi ini laki-laki ini seperti perempuan. Seperti perempuan. Jadi orang yang enggak sholat di masjid bagi laki-laki itu derajatnya kayak perempuan. Ini betul-betul sugesti satu yang hadis ini ya, sugesti satu. Yang kedua, tapi hukumnya nggak wajib, nggak ada wajib. Kemudian kalau nanti tidak di masjid, kemudian dia itu
sholatnya tidak diterima, tidak, tetap diterima. Karena kalau kajian fikihnya yang seperti sholat itu memenuhi syarat dan rukunnya, maka dia tetap sah walaupun di rumah sendiri, seperti itu. Nah, ada juga sekarang ini pemahaman di kitab Muku Dulu Jain disebutkan bahwa perempuan itu sebaiknya sholat di rumah, di teras rumah, tidak lebih baik dibandingkan di ruang tamu. Di ruang tamu tidak lebih baik dibandingkan dengan di kamar. Di kamar tidak lebih baik dibandingkan dengan di tempat yang sempit di kamar itu. Artinya luar biasa bahwa itu hadis sebenarnya, tetapi kita juga harus mengkaji bagaimana sebenarnya asbabul wurudnya. Kenapa hadis itu keluar? Ternyata begitu ditelusuri, hadis itu keluar dulu pada zaman-zaman di mana banyak fitnah. Fitnah itu banyak, makanya kemudian perempuan disuruh disolat di rumah, di tempat yang paling kecil itu lebih baik. Nah, kalau sekarang fitnah sudah tidak ada, maka perempuan ke masjid juga baik. Bukan tidak baik, baik sekali untuk syiar Islam, juga untuk dirinya sendiri. Bagaimana pahalanya? Insya Allah sama dengan laki-laki. Berapa? 27 derajat. Walaupun 27 derajat itu bukan serta-merta begitu sholat di masjid langsung 27. Itu kalau dilakukan semua dari syarat-syarat mendapatkan 27. Jangan sekonyong-konyong begitu sholat di masjid langsung dapat 27. Enggak seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Apa tahapannya? Sholat sunnahnya di rumah, wudhunya di rumah, waktu berangkat itu tidak berkata-kata, waktu berangkat tidak makan. Kemudian apalagi masuk masjid baca doa, masuknya kaki kanan dulu, kemudian sholat 2 rakaat, duduk menunggu imam, kemudian berzikir dan lain sebagainya. Itu kalau dikumpulkan menjadi 27. Nah, bagi laki-laki juga begitu. Enggak sekonyong-konyong begitu sholat di masjid langsung dapat 27. Tetapi yang jelas dari hadis itu, afdolnya laki-laki memang sholat di masjid. Bahkan dianggap tidak sholat bagi penduduk yang dekat dengan masjid atau tetangga masjid, tidak dianggap sholat di rumah, gitu loh. Kecuali dia sholat di masjid. Tidak dianggap sholat kecuali sholat di masjid. Tidak dianggap, maksudnya itu bukan tidak sah, tetap sah sholat di rumah. Tetapi pertanyaannya, kenapa tidak ke masjid? Wong diperintahkan ke masjid, gitu. Kalau fikih selesai, orang yang sholat di rumah laki-laki juga boleh, tetapi fadilahnya tidak dapat 27 tadi. Sayang gitu loh, nggak dapat 27. Walaupun untuk mendapatkan 27 juga nggak sekonyong-konyong dapat 27, tapi melalui proses yang tadi itu. Nanti pulangnya berjalan di lain jalan dari jalan yang dia berangkat, tidak berbicara sampai nanti pulang, nanti masuk ke rumah pakai kaki yang kanan, itu dihitung semua dan nanti jumlahnya menjadi 27. Mohon doanya Pak Ustadz, kami sedang melanjutkan pembangunan Masjid Darussalam tahap 2, pengecoran dak teras. Masya Allah, saya udah ngeliat kemarin Bapak waktu laba ini sudah dimulai ini masjidnya, ini masjid besar di sana insya Allah. Ini nggak bisa lagi ini ya, diturunkan nggak bisa Pak, yang di atas saya nggak bisa bacanya ini, nggak bisa. Oke, yang atas nggak terbaca, bisa diulangi, coba saya turunkan. Oh bisa. Rizda Alfiani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya pernah dengar kalau tayamum bisa pakai air. Tayamum bisa pakai air, disemprotkan seperti tayamum yang juga cuma bukan pakai debu tapi pakai air disemprotkan. Gimana tuh Pak pencerahannya Pak Ustadz? Malah saya nggak pernah dengar tuh. Mungkin saya alpa ya, artinya alpa itu
cuman pakai embun gitu, gitu ya. Itu bukan tayamum itu. Kalau fikih Ibu, tapi coba nanti insya Allah akan saya jadikan PR ya. Ibu ini akan saya jadikan PR, apa iya tayamum pakai semprotan air. Ya kalau air itu Rasulullah pernah wudhu hanya pakai 2 mud. 2 mud itu air segini itu untuk wudhu. Jangan bayangkan kalau air segini untuk wudhu berarti kan dikit-dikit tuangkannya, tuangkan gini, tuangkan dikit terus kemudian diulap di muka, terus tuangkan dikit lagi untuk tangan. Itu wudhu. Pernah Rasul itu wudhu hanya dengan pakai 2 mud air segini, 2 air gini aja. Pernah Rasul itu mandi pakai 2 sok, 2 sok air. 2 sok air itu berarti 8 kali ini. Coba banyak. Pernah Rasul mandi wajib itu cuman pakai 8 sok air, bayangkan tuh. Atau dalam riwayat lain itu 5 mud aja, 5 mud. 5 kali begini saja Rasul mandinya wajib tuh. Itu mandi bukan tayamum. Setahu saya di ilmu fikih tayamum itu ya pakai debu. Apakah debunya itu betul-betul debu atau debu secara syar'i? Maksudnya apa debu secara syar'i? Debu secara syar'i misal kita naik mobil, di dalam mobil itu juga ada debunya. Di tempat orang duduk, di kaca itu juga ada debunya. Boleh kita pakai di kaca. Kaca itu boleh. Walaupun nanti setelah yang keduanya jangan yang di syarat tadi, pindah lagi tempatnya, jangan yang sudah dipakai pertama. Itu dalam ilmu fikih. Kalau tayamum pakai air semprotan itu insya Allah tidak ada keterangannya, insya Allah. Walaupun begitu tetap nanti akan kita cari takbir-takbir yang lain. Bagus ini pertanyaan Ibu ini, akan kita jadikan PR nanti Ibu ya. Nanti hari Jumat tayang lagi Bu, Ibu bisa melihat lagi. Ini ada lagi nih. Izin Pak Ustadz mau nanya, apa yang bilang ala kau laki-laki itu wajib? Oh, yang tadi sudah. Jadi insya Allah nanti kita akan, waktunya sudah habis, sampai saya selesaikan dulu bahwa wajami'u badanil mar'ati al-hurrah auratun illa wajha wa kafir. Jadi orang-orang yang merdeka itu seluruh badannya itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak. Wa hadhi auratuha fi shalah, dan ini aurat dalam salat. Amma kharija sholati fa auratuha jami'ul badan. Tetapi saat di luar salat maka perempuan itu mazhab Syafi'i seluruh badannya harus tertutup, bahkan sampai mukanya pun tertutup oleh kain yang nyerawang itu. Wal amatu karrojuli fi shalah. Tetapi budak perempuan itu auratnya seperti laki-laki itu. Nah, jadi budak perempuan itu sampai sini boleh, sampai lutut. Budak itu kalau sekarang nggak ada lagi. Dulu di zaman Rasulullah masih ada budak itu dijual belikan. Jadi kalau budak perempuan itu auratnya nggak semua, walaupun auratnya ditutup semua juga bagus. Kalau dia mungkin nggak punya, atau karena miskin karena dia budak, dan mungkin tuannya itu nggak memerdekakan dia, sementara dia sudah masuk Islam misal nih, itu tetap auratnya sampai di sini saja, seperti laki-laki. Fatakunu auratuha ma baina suratiha wa rukbatiha. Dan itu auratnya budak perempuan itu antara pusat dan lutut. Makanya sampai hukumnya seorang majikan pada zaman dahulu itu berkeinginan menggaulinya pun itu tanpa adanya apa-apa, tanpa adanya akad nikah dan lain sebagainya. Jadi cukup bahwa itu adalah barang, kayak barang gitu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tetapi alhamdulillah hari ini sudah tidak ada lagi praktek-praktek seperti itu. Istiqomah MS sedang menonton, terima kasih, mohon komentarnya. Baik, nah ini saja, mungkin sudah lebih dari 1 jam kebersamaan kita. Insya Allah nanti di Jumat berikutnya kita akan bicara tentang batal-batalnya sholat.
Innamal likulli jurhin bur'un wala bur'a lima jarah halisan. Kalau pedang oleh ketemu saudara sembuh, kalau lisan lukai hati kemana obat dah dicari. Tawalliqa fi yaumil qadim insyaallah. In uridu illal islah mastata'tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.